Jemaat diundang bangkit berdiri. Marilah kita menyanyikan nyanyian prosesi dari PKJ 19 bait 1 sampai 3. Kudus menuntun setiap langkah kami, agar hidup kami semakin berseri. Mari sembah. Jemaat Tuhan, marilah kita mendasari ibadah kita dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tema kebaktian kita pada saat ini adalah menghadap Allah dengan hati yang tulus. Mungkin yang mau ditekankan adalah apakah selama ini kita sudah menghadap Tuhan dengan ketulusan? Bapak Ibu, saya akan membacakan ayat pembuka dalam ibadah kita sore hari ini. Diambil dari kitab Mika pasal yang ke-6 ayat 6 sampai 8. Mika 6 ayat 6 sampai 8 berkata demikian. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu.
Inilah Bapak Ibu kata pembuka yang memberikan kepada kita satu peringatan bagaimana kita menghadap Tuhan dan bagaimana setelah itu kehidupan kita apakah sungguh-sungguh mencerminkan ibadah kita yang sesungguhnya. Kita mau sama-sama menyambut firman Tuhan dengan pujian dari PKJ 17. Mari kita puji. Mari kita puji, kita muliakan Tuhan. Mari kita sujud, mengagungkan kuasa-Nya. Besarkan namanya di kerajaan-Nya. Kasih setia-Nya abadi dan kekal sampai selamanya. Haleluya, sampai selamanya. Haleluya. Sorak-sorai jagat raya, soraklah isi dunia. Puji haleluya. Mari kita puji, kita muliakan Tuhan. Janganlah lupakan berkat dan anugerah-Nya sepanjang hidupmu. Bersyukurlah terus, jadilah kau berkat bagi sesamamu. Pimpinannya tetap, haleluya. Pimpinannya tetap, haleluya. Sorak-sorai jagat raya, soraklah isi dunia. Puji haleluya. Ketika kita boleh hadir menghadap Tuhan, maka kita juga mengaku bahwa kita adalah orang-orang yang penuh dosa dan celah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada kita diberi kesempatan untuk bersama-sama datang kepada Tuhan di dalam doa pengakuan dosa. Saya mengajak kita semua secara pribadi terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan, seraya kita mengucap syukur dan sekaligus kita memohon pengampunan dari Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita berdoa secara pribadi. Tuhan, inilah kami, anak-anak-Mu, yang seringkali memanggil nama-Mu Bapa, menyebut Tuhan sebagai Allah kami. Seringkali kami sebagai anak-anak-Mu belum mencerminkan apa yang harus kami lakukan. Tuhan, kami bawa segala keberadaan kami di hadapan Tuhan, seraya kami memohon kiranya belas kasihan dan pengampunan-Mu lah yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh layak untuk datang kepadamu pada sore hari ini. Ya Tuhan, ajar kami senantiasa untuk kami boleh menghargai, memaknai semua pengorbanan Tuhan, anugerah Tuhan, agar kehidupan kami sungguh-sungguh layak disebut anak-anak-Mu. Berkatilah dan pimpinlah ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Dan bila segenap apa yang kami lakukan, bila semuanya itu menyukakan hati Tuhan, dan apa yang boleh Engkau sampaikan lewat pemberitaan firman-Mu pada sore hari ini, biarlah boleh menguatkan dan mengingatkan kami semua. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami memohon dan berdoa kepada-Mu. Amin.
Sebagai nyanyian penyesalan kita mau sama-sama angkat dari PKJ 151. Padamu Tuhanku, ku bawa dosaku. Padamu Tuhanku, ku bawa dosaku, segala salahku, melanggar firman-Mu. Hapuskan dosaku, sucikan diriku, jadikan diriku anak-Mu yang benar. Padamu Tuhanku, ku mohon kuasa-Mu, supaya ku teguh mengikut firman-Mu. Hapuskan dosaku, sucikan diriku, jadikan diriku anak-Mu yang benar. Padamu Tuhanku, ku bawa diriku, ajari diriku cinta sesamaku. Hapuskan dosaku, sucikan diriku, jadikan diriku anak-Mu yang benar. Jemaat diundang untuk berdiri. Kami memberitakan berita anugerah bagi setiap orang yang percaya bahwa di dalam Kristus ada pengampunan. Kitab Ibrani pasal 12 ayat pertama berkata demikian. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam, damai Kristus besertamu, salam, salam, salam kawanku, salam kawanku, salam, salam, damai Kristus besertamu, salam, salam, salam kawanku, salam kawanku, salam, salam, damai Kristus besertamu, salam, salam. Jalan hidup kita selalu rahasia, tapi lagu ini mengatakan biarlah kita boleh dipimpin oleh Tuhan. Hanya Dialah yang tahu. NKB 48 ayat 1 dan 2.
Hanya Dialah yang takkan segala rahasia. Tiada ku takutkan kuasa gelap. Masa yang datang tak jelas, tapi ini terang bagiku. Tangan Tuhan yang aku serah. Dalam dunia yang kejam, ku berteluh serta bertanya, oh mengapakah salibku berat? Sabda Tuhan padaku, oleh karena kau setiawan, dikuatkannya ku tak pernah. Hanya Dialah yang takkan segala rahasia. Tiada ku takutkan kuasa gelap. Masa yang datang tak jelas, tapi ini terang bagiku. Tangan Tuhan yang aku serah. Kita persiapkan diri kita untuk masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdoa memohon pimpinan Tuhan sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ketika kami diberi kesempatan untuk menjalani kehidupan ini, sesungguhnya Tuhan, Engkau mengajar kami untuk berserah kepadamu. Sebab bagaimanapun jalan hidup kami tetaplah rahasia bagi kami. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi esok dalam kehidupannya. Biarlah Tuhan, dengan begitu kami boleh dimampukan untuk tidak bersandar pada kekuatan diri kami sendiri, melainkan kami bersandar kepada pengertian Tuhan. Dan sore hari ini kami boleh diberi kesempatan sekali lagi untuk belajar dari firman-Mu. Biarlah melalui pelayanan firman Tuhan sore hari ini, kami semua boleh dibukakan hati pikiran kami, dan apa yang boleh kami renungkan dari pembacaan firman Tuhan boleh mengingatkan kami senantiasa akan rahasia yang begitu indah antara hubungan kami dengan Tuhan, relasi kami dengan Tuhan. Biar Tuhan, kami boleh terus mengenal-Mu, kami boleh terus hidup dekat dengan Tuhan, sehingga kehidupan kami boleh tampakkan, wujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari sedemikian rupa sehingga mencerminkan apa arti ibadah kami kepada Tuhan. Bukalah setiap kami, hati dan pikiran kami, agar apa yang boleh kami dengar, boleh kami terima dengan rasa syukur, karena sore hari ini Tuhan boleh menurunkan berkat-Mu lewat firman. Kami mohon semua doa dan permintaan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Kitab 1 Samuel pasal 1 ayat 4. Pada hari Elkana mempersembahkan korban,
diberikannya kepada Penina, istrinya, dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana, suaminya, berkata kepadanya, "Hana, mengapa engkau menangis? Dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, "Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan berikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu." Tapi Hana menjawab, "Bukan, tuanku. Aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama." Jawab Eli, "Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan berikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Sesudah itu berkatalah perempuan itu, "Biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu." Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mulutnya tidak muram lagi. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana, istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah mintanya daripada Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Lalu berdoalah Hana, katanya, Seperti Allah kita
bersuka karena Tuhan. Tanduk kekuatanku ditinggikan Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersuka karena pertolonganmu. Jangan kamu selalu berkata sombong, jangan caci maki diucapkan mulutmu, karena Tuhan itu Allah Maha Tahu. Oleh Dia semua perbuatan diuji. Tidak ada yang kudus bagaikan Tuhan, karena tak ada yang lain selain Engkau, dan tak ada gunung batu seperti Allah kita. Busur pada pahlawan telah patah, tetapi yang terhukum yang dapat kekuatan. Yang kenyang dahulu menyewakan dirinya, tapi yang lapar dahulu boleh beristirahat. Bahkan orang mandul lahirkan 7 anak, tetapi yang banyak anaknya jadi layu. Tuhan mematikan dan menghidupkan, turunkan dan angkat dari dunia orang mati. Tidak ada yang kudus bagaikan Tuhan, karena tak ada yang lain selain Engkau, dan tak ada gunung batu seperti Allah kita. Dia membuat miskin dan membuat kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Dia tegakkan yang hina dari debu. Dia mengangkat orang miskin dari dalam lumpur. Untuk mendudukan Dia dengan bangsawan, membuat Dia dapat kursi kehormatan. Tuhan mempunyai alas bumi, dan di atasnya Dia menaruh daratan. Tidak ada yang kudus bagaikan Tuhan, karena tak ada yang lain selain Engkau, dan tak ada gunung batu seperti Allah kita. Langkah kaki kekasihnya dilindunginya, tetapi yang terhuyung dapat kekuatan, karena bukan oleh kekuatannya, bukan oleh kekuatan sendiri orang berkuasa. Yang berbantah dengan Tuhan kan dihancurkan. Atas mereka Ia mengguntur di langit. Tuhan adil di bumi sampai ujungnya. Kuatkan raja yang diangkat dan diurapinya. Tidak ada yang kudus bagaikan Tuhan, karena tak ada yang lain selain Engkau, dan tak
Pembacaan Kitab Ibrani pasal 10 ayat 11. Selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, "Inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu." Ia berfirman pula, "Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka." Jadi, apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat Tuhan, marilah kita membaca kitab selanjutnya dari kitab Injil Markus pasal 13 ayat 1 hingga ayat 8. Menjadi bacaan Injil kita pada sore hari ini. Markus pasal 13 ayat 1 sampai 8. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang
zaman baru. Demikianlah Injil Yesus Kristus yang berbahagia oleh setiap mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika kita menyebut nama Tuhan, sesungguhnya Tuhan itu tidak hanya dikenal oleh orang-orang Kristen, tapi juga oleh orang-orang yang beragama lain. Dan seringkali kita melihat ada banyak pemahaman tentang Tuhan. Setiap agama, bahkan mungkin setiap orang punya pemahamannya tersendiri tentang Tuhan. Tuhan itu siapa? Tuhan itu harus bagaimana untuk menghadapnya dan seterusnya. Maka orang kemudian mencari cara, mencari sarana untuk bisa berjumpa dengan Tuhan. Maka kita mengatakan bahwa salah satu sarana perjumpaan kita dengan Tuhan adalah lewat ibadah. Seperti yang kita lakukan pada sore hari ini. Mengapa kita ke gereja? Orang seringkali mengatakan, oh saya ingin berjumpa dengan Tuhan. Apakah kita berjumpa dengan Tuhan? Secara fisik tidak. Tetapi kita mengatakan dalam bahasa iman, ibadah berarti perjumpaan kita dengan Tuhan. Perjumpaan kita dengan Tuhan itu tidak diartikan secara harafiah. Seperti Bapak Ibu berjumpa dengan tamu kita, dengan orang yang janji dengan kita mau ketemu di mana, secara fisik ketemu. Tapi lewat pujian, lewat doa, bahkan lewat firman Tuhan kita ingin mengatakan inilah cara kita berjumpa dengan Tuhan. Sebab Tuhan itu kata Alkitab roh dan dia tidak bisa kita lihat. Tapi kita bisa rasakan bagaimana kita mengalami perjumpaan kita dengan Tuhan. Maka Bapak Ibu, kalau kita mengatakan ibadah adalah salah satu cara orang untuk berjumpa dengan Tuhan, maka juga kita akan menemukan ada 1001 macam cara orang kemudian melakukan ibadah itu. Ya, saya yakin setiap agama pasti punya cara-cara berbeda dalam mereka berjumpa dengan Tuhan. Kalau kita lihat saudara-saudara kita yang beragama Muslim, beragama Islam, beragama Buddha, beragama Hindu, dan yang lain-lain, kalau kita lihat barangkali sekilas bagaimana mereka beribadah, tentu kita ingin mengatakan bahwa secara prinsip barangkali tujuannya sama. Mereka dan kita sama-sama menghadap Tuhan. Tapi caranya berbeda-beda. Ya. Barangkali di antara semua cara orang menghadap Tuhan, kalau boleh saya sebut, orang Kristen itu punya cara yang paling simpel, sederhana, tidak usah banyak tetek bengek, tidak usah banyak atribut-atribut dan segala macam ritual. Coba kalau kita ke gereja, apa sih yang kita bawa dari rumah? Cuma 2, ya 3 sih yang membawa diri sendiri ya. Bawa diri sendiri udah jelas. Bawa Alkitab dan kita bawa persembahan. Persembahannya juga nggak repot-repot. Cuman selembar atau barangkali beberapa lembar uang. Beda kalau kita lihat misalnya orang-orang Yahudi, orang-orang Hindu misalnya. Mereka kalau ke pura atau kalau mereka ke bait Allah, waduh, ada banyak hal yang mereka harus bawa untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Orang Kristen simple. Bahkan sekarang kalau Bapak Ibu perhatikan di beberapa gereja itu di pintu masuk sebelum jemaat masuk itu ada juga mesin gesek. Pernah lihat ya? Kafling Polri bikin mesin gesek jadi jemaat nggak usah bawa-bawa duit gitu ya. Bawa aja kartu ATM atau apalah gitu, nanti tinggal gesek dan tinggal sebut berapa yang mau dipersembahkan. Ya, saya pernah lihat di Bandung itu sudah ada salah satu gereja Hokim Tong kalau tidak salah. Itu juga memberikan sarana itu untuk jemaat bisa memberikan persembahan. Ya memang ya pasti orang setuju atau tidak setuju itu persoalan lain. Tapi orang kemudian semakin simpel. Contoh lagi yang paling simpel di zaman sekarang, orang nggak bawa repot-repot dan berat-berat bawa Alkitab ke gereja. Cukup bawa smartphone, bawa handphone karena sudah ada aplikasi untuk buka Alkitab.
Bahkan sekarang sudah ada kidung jemaat, ada NKB, ada PKJ. Cukup bawa benda yang namanya handphone, udah selesai ibadah kita. Simple ya. Nanti lain lagi, nggak usah bawa handphone, orang sudah disediain di slide kok, tinggal baca doang gitu ya. Apalagi yang kita mau bawa? Sementara kalau kita perhatikan ritual, cara-cara agama-agama tertentu itu, aduh, kalau orang sekarang bilang rempong, repot gitu ya. Harus ini dan itu, harus mandi dulu, harus, ya pasti kita ke gereja mandi dulu ya. Harus puasa dulu, harus ini dan ini tuh, bajunya pun harus khusus. Bapak Ibu ke gereja pakai baju khusus enggak kan? Yang penting rapi, yang penting wangi, udah dicuci, beres. Gak usah repot-repot. Ngapain repot-repot? Simple kita menghadap Tuhan. Apalagi kemudian kalau bicara soal durasi nih, kebaktian kita berapa lama sih di GKI? 1,5 jam, kalau paling lama pun 2 jam. Kalau itu kalau pada perjamuan kudus, ada acara ini, ada acara itu. Biasanya jemaat GKI biasanya kalau kebaktian Allah lama suka kipas-kipas tuh. Kok lama amat ini yang. Sementara saya pernah dengar ada salah seorang jemaat di gereja lain, beraliran lain. Aduh Pak, 2 jam baru puji-pujian di gereja saya. Hah? Saya bilang kebaktiannya berapa jam? Oh bisa 3-4 jam Pak. Waduh, saya bilang kalau di GKI begini nggak bisa nih. Pasti semua orang pada gerah nih. Waduh kapan kelarnya? Apalagi kalau khotbahnya lebih dari 1/2 jam. Waduh udah mulai ada yang tidur, udah mulai ada yang nggak nyaman di situ ya. Saya tidak tahu kenapa. Tapi yang Bapak Ibu saya katakan adalah bahwa sebetulnya hari ini saya ingin mengatakan, sebetulnya Bapak Ibu sudah tahu barangkali, tapi saya ingatkan kembali hari ini saya mau mengatakan ada rahasia di balik seluruh ibadah yang kita lakukan, terlepas dari soal sederhana dan simpelnya. Makanya seringkali orang bilang sederhana amat ya jadi orang Kristen, ibadahnya kok simpel banget. Di satu sisi ya, orang Kristen itu simpel ibadahnya, sederhana. Bahkan ada yang suka kritik atau mencemooh dalam tanda kutip nih ya, kalau ada orang Kristen meninggal tuh banyak kali karangan bunga, bahkan kalau mati pun hanya ditaburin bunga. Tuh orang Kristen enak ya jadi orang Kristen, makannya nggak usah repot-repot, kalau mati kasih aja kembang, selesai gitu ya. Saya kadang-kadang suka, ya bukan itu maksudnya, tapi ya orang-orang kadang-kadang memahaminya seperti itu. Nah Bapak Ibu dan Saudara-saudara, hari ini kita belajar apa artinya menghadap Tuhan. Kalau kita mengatakan kata menghadap Tuhan, berarti ini identik dengan ibadah. Walaupun kita mengatakan cara kita beribadah kepada Tuhan itu macam-macam. Bagaimana kita menghadap Tuhan dengan hati yang tulus. Mungkin yang ditekankan saat ini adalah hati yang tulus. Kalau begitu pertanyaan saya adalah kepada Bapak Ibu sekalian, atau kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah selama ini kalau saya menghadap Tuhan hati saya belum tulus? Siapa yang bisa menilai tulus apa enggak hati saya? Kan cuma saya sama Tuhan yang tahu, gitu kan ya? Apa orang bisa kelihatan dari raut wajahnya, dari bahasa tubuhnya, nih orang ke gereja nggak tulus nih? Dari mana ketahuannya kalau dia nggak tulus? Apakah karena jumlah persembahannya sedikit? Belum tentu juga, ya. Jadi memang ini persoalan kadang-kadang bersifat subjektif, nggak bisa kita kemudian katakan, kita tidak bisa nilai dengan ukuran tertentu untuk mengukur ketulusan, keikhlasan seseorang. Kalau orang memberikan sesuatu kepada orang lain nih, bagaimana kita tahu kalau dia itu memberi dengan tulus apa enggak? Kalau tulus apa? Senyum itu saya kasih nih. Apakah senyum itu sudah mengatakan dia tulus? Belum tentu kan? Artinya barangkali belum ikhlas. Kalau tanda tanya tidak tulus apa? Nah itu kadang-kadang repot. Nah apalagi kalau kita bicara soal menghadap Tuhan dengan hati yang tulus. Bapak Ibu apa persamaan kata tulus? Tulus itu penyanyi ya setahu saya. Tulus itu apa? Tulus, biasanya orang kalau menyambung dengan tulus, ikhlas. Saya mengutip kamus bahasa Indonesia, kata tulus itu berarti benar-benar keluar dari hati. Sungguh-sungguh, tidak pura-pura dan sebagainya. Jadi tulus itu berarti jujur, apa adanya. Kalau memang kita lagi sedih dan lagi bergumul dalam hidup kita ketika kita menghadap Tuhan, seperti yang dinyatakan lewat cerita Hana, ya Hana juga mengungkapkan, mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Nggak mungkin dia, atau mungkin dia mengatakan, aduh saya lagi gembira padahal dia lagi sedih. Dan seterusnya. Bapak Ibu, barangkali ini bahasa yang amat sederhana untuk mengungkapkan bagaimana kita menghadap Tuhan.
Sebab kalau kita memakai bahasa lain, kalau saya boleh meminjam kata-kata lain, ayat-ayat lain di dalam Alkitab, sebetulnya kata-katanya lebih berat daripada sekedar tulus. Misal saja katanya, kalau kita mau menyembah Tuhan, maka kita harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Di mana tuh kita baca? Ada yang tahu nggak? Bahwa kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Ada juga ayat mengatakan, kenakanlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan kamu tidak bisa melihat Allah. Waduh, ini apa lagi? Bahkan Tuhan Yesus pernah mengatakan, barang siapa yang suci hatinya, maka dia akan melihat Allah. Jadi kata-kata suci, roh dan kebenaran, kekudusan, itu menggambarkan bagaimana sikap seseorang dalam menghadap Tuhan. Tadi ketika saya membaca ayat pembuka dalam kitab Mika pasal 6, Allah mengkritik upacara, ibadah, ritual orang-orang Yahudi. Seperti yang juga kita baca dalam kitab Amos pasal 5. Kedengarannya kalau orang-orang Yahudi membawa korban persembahan yang banyak, melimpah, dan yang barangkali terbaik menurut dia, Tuhan itu sudah merasa puas dengan ibadah mereka. Tapi Tuhan kemudian menyayangkan semua praktek itu, karena ibadah mereka tidak diikuti dengan perbuatan yang baik dan benar. Yang ku kehendaki adalah keadilan, yang ku kehendaki adalah kesetiaan. Artinya apa Bapak Ibu? Maka kita ingin mengatakan bahwa ibadah itu harus dilihat dalam kerangka yang lebih menyeluruh. Memang kita mengatakan ibadah ya ini sekarang. Tapi kalau kita melihat ibadah secara lebih luas, maka apa yang sekarang ini harus diterjemahkan pada kehidupan kita melalui kehidupan kita sehari-hari. Makanya liturgi GKI kalau sebelum kita pulang ada liturgi pengutusan dan berkat. Saya dan Bapak Ibu disuruh pulang, diutus oleh Tuhan untuk melanjutkan ibadah kita, menjadi saksi Kristus, dan kita mau menerjemahkan apa arti ibadah kita itu kepada sesama. Cerminan ibadah kita kepada sesama adalah merupakan bentuk dari apa yang kita sebut dengan ibadah kepada Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, apa sih yang mau dikatakan? Paling tidak saya hari ini ingin menekankan dua bacaan. Kalau tadi satu nyanyian, dua bacaan saja. Saya tidak menyinggung Injil Markus, sebab lebih terkait dengan tema kita pada sore hari adalah dua bacaan tadi dari 1 Samuel dan kitab Ibrani. Walaupun saya tidak mengatakan yang itu tidak penting, penting semua. Tapi saya ingin fokus pada sore hari untuk mengatakan apa artinya kalau kita beribadah kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Saya mulai dari kitab Ibrani yang tadi kita baca. Bapak Ibu, kitab Ibrani ini ditulis untuk orang-orang Kristen yang berdarah Yahudi. Jadi kalau kita baca kitab Ibrani, sebetulnya kita ingin baca ini perjanjian lama, perjanjian lama tapi versi perjanjian baru. Jadi kental sekali itu yang namanya agama Yahudi disinggung di dalam kitab Ibrani. Ya, tetapi intinya adalah yang saya mau katakan, singkat kata adalah yang saya katakan bahwa penulis Ibrani ingin mengatakan bahwa apa yang telah menjadi keyakinanmu di masa lalu, yaitu agama Yahudi, Yudaisme itu sudah diperbaharui di dalam Kristus. Maka ketika kamu menjadi Kristen, maka tidak lagi kamu harus mempraktekkan apa yang telah kamu lakukan dahulu. Sekarang kamu udah ciptaan baru di dalam Kristus. Maka segala bentuk ritual, seremonial, persembahan-persembahan yang kamu lakukan di waktu dulu ketika kamu menjadi orang Yahudi, pemeluk agama Yahudi, sudah tidak lagi dilakukan karena Kristus sudah menggenapi seluruhnya. Dan salah satu tema yang kita singgung hari ini tentang korban, Bapak Ibu. Kita tahu bahwa dalam perjanjian lama, khususnya dalam kitab Imamat, kalau Bapak Ibu baca kitab Imamat itu pegel bacanya. Ini gak jauh dari korban. Semua jenis korban persembahan diatur sedemikian rinci. Harus begini, harus begitu. Waktu saya kuliah dulu di STT, dosen saya suruh ngeringkas salah satunya kitab Imamat. Saya bilang baca kitab Imamat itu kalau gak diupain sih gak mau gitu ya. Tapi kasarnya gak enak banget karena seluruhnya itu ngomongin soal persembahan. Tapi begitu saya tahu, oh iya, orang Israel dulu itu begitu rupa kalau menghadap Tuhan. Di hari tertentu harus begini dan seterusnya. Dan semua jenis persembahan dirinci sedemikian rupa, tidak boleh salah. Seolah-olah Tuhan itu sudah mengatur begitu rupa.
Hukum-hukum itu harus dijalankan, titik komanya, kira-kira begitu. Nah, Bapak Ibu, penulis Ibrani ingin menulis sebuah serangkaian perbedaan tajam antara korban yang dipersembahkan oleh para imam dengan pengorbanan Kristus. Pertama apa? Bagi penulis Ibrani ingin mengatakan kepada orang-orang Kristen Yahudi, pengorbanan Kristus sekali untuk selamanya. Sedangkan korban yang kamu berikan dalam bentuk hewan itu harus diulang-ulang setiap hari. Bahkan kalau saya pernah baca kisahnya, salah satu tulisan penggalan cerita bagaimana para imam pagi, petang atau pagi dan sore itu harus mengganti korban persembahan, korban bakaran. Tidak kemudian satu kali untuk sekian lama, tapi 2 kali sehari. Dan itu sebuah pekerjaan yang tidak mudah. Itu sebuah cara bagaimana manusia memperoleh pengampunan dari Tuhan. Jadi bagi mereka dengan mempersembahkan korban bakaran sedemikian rupa, maka dosa-dosa mereka diampuni. Kata penulis Ibrani, sekarang bukan itu lagi. Sekarang pengorbanan Kristus di kayu saliblah yang telah menjadi pengorbanan yang sempurna. Sekali untuk selama-lamanya. Yang kedua, Bapak Ibu, pengorbanan Kristus, kata penulis Ibrani, itu tidak lepas dari ketaatannya kepada kehendak Bapa. Dan memperhatikan ketaatan Kristus berarti memperhatikan seluruh hidupnya. Namun hidupnya tidak sempurna tanpa kematiannya, kematiannya tidak sempurna tanpa kebangkitannya, dan kebangkitannya tidak sempurna tanpa kedatangannya kelak untuk kedua kali. Jadi ketika orang-orang Yahudi, Kristen Yahudi mengenal Kristus, maka dia harus mengenal Kristus dalam seluruh kehidupannya, pengorbanannya, kematiannya, kebangkitannya, dan juga kedatangannya kelak ke dalam dunia. Jadi mereka sebetulnya sedang diberikan semacam doktrin yang membuat mereka lebih mengenal siapa Kristus, dan mengatakan bahwa seluruh karya Kristus itulah sebuah wujud yang sempurna dari pengorbanannya, dari kasih Allah, dari anugerah Allah kepada manusia. Ketiga, berarti kalau mengatakan begitu, Yesus yang hidup, Yesus yang mati, dan Yesus yang bangkit adalah sama dengan Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah. Ia bukan orang suci, ia bukan nabi, ia bukan martir, ia bukan pahlawan, ia bukan orang yang disebut tokoh. Kata penulis Ibrani, ia adalah Tuhan dalam kemenangan dan kemuliaan. Maka Bapak Ibu, kalau saya mau mengatakan dari paparan ini, penulis Ibrani tiba pada hal yang praktis, yang dibawa bukan saja kepada pemikiran tentang Kristus yang mulia, tapi juga memberikan kepada kita, menghimbau dengan kuat kepada orang-orang Kristen bagaimana kita datang menghampiri Tuhan. Maka jelaslah sedikit tersingkap rahasia ibadah kita kepada Tuhan ini apa dasarnya. Dasarnya adalah pengorbanan Kristus. Bapak Ibu, praktek-praktek keagamaan Yahudi tidak bisa lepas dari peran seorang imam. Imam itu adalah jembatan penghubung antara manusia dengan Tuhan. Tanpa imam tidak boleh ada pengorbanan atau tidak boleh ada persembahan korban dilakukan. Jadi kalau dikatakan Kristus lebih besar daripada imam besar sekalipun, ingin mengatakan bahwa melalui perantaran anaknya yang tunggal, melalui Kristus, manusia dibukakan untuk melihat Allah secara utuh. Kalau kita bandingkan dulu, orang Yahudi mendirikan bait Allah itu secara konstruksi itu dibagi 2. Ada ruang kudus dan ada ruang maha kudus. Siapa yang boleh masuk ruang maha kudus? Orang-orang tertentu. Apakah orang awam boleh? Tidak boleh. Ada tirai, ada pembatas yang membatasi, seolah-olah kekudusan Tuhan begitu rupa sehingga manusia siapapun tidak boleh menghadapnya. Tetapi kata penulis Ibrani, justru Kristus adalah tirai itu. Peristiwa salib, ketika Yesus disalib, menjadi bukti bahwa ketika itu terjadilah apa yang disebut dengan tirai bait Allah terbelah menjadi 2. Itu simbol bahwa tidak ada lagi ruang kudus dan ruang maha kudus. Semua orang boleh menghadap Tuhan melalui pengorbanan Kristus. Maka
dari semua itu Bapak Ibu, kita melihat lagi 3 hal tentang Yesus. Kalau tadi kita melihat 3 hal tentang ibadah orang Yahudi atau tentang korban, kita melihat lebih dalam lagi 3 hal tentang Yesus. Bagi penulis Ibrani, Yesus adalah jalan menuju hadirat Allah. Ya, dia tidak lagi di dalam dia tidak ada lagi tembok pemisah, tirai pemisah yang memisahkan antara umat dengan imam. Sebab kata firman Tuhan yang kita baca, Ia sendiri adalah tabir yang dikoyakkan di atas kayu salib, yang telah membuat kita mampu memperlihatkan atau membuat kita mampu melihat kasih Allah yang sungguh-sungguh Dia nyatakan. Jadi ini satu gambaran yang simbolis. Yang kedua, saya ulangi lagi, Yesus adalah imam besar dalam rumah Allah di surga. Tugas-tugas seorang imam memang adalah menjembatani antara manusia dengan Tuhan. Tapi di dalam Kristus, ini bukan hanya urusan di dalam bait Allah, tapi urusan bagaimana manusia memperoleh kemuliaan di dalam kehidupan yang kekal itu. Dan yang ketiga, penulis Ibrani mengatakan Yesus adalah satu-satunya yang menyucikan. Bapak Ibu, saya sering membandingkan, kadang-kadang ada persamaan di antara agama-agama tertentu dalam proses penyucian. Saya pernah melihat ada seorang pendeta Hindu memercikan air di atas kepala umatnya itu sebagai simbol atau sebagai tanda penyucian. Ya, dulu pun orang-orang Yahudi melakukan itu, tapi bukan dengan air, dengan darah binatang yang telah dikumpulkan dan kemudian dipercikan. Kalau kita ingat dulu kisah bangsa Israel di tanah Mesir, jadi disucikan. Tetapi kata penulis Ibrani, bukan darah binatang yang menyucikan kalian, tapi darah Kristus. Dan hanya Dia yang sanggup menyucikan manusia dari dosa. Oleh karena itu Bapak Ibu, dari 3 hal ini penulis Ibrani menekankan bahwa setiap orang yang datang dan mau datang kepada Tuhan, maka sebetulnya dari rahasia ibadah ini kita diminta untuk datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Apa artinya? Kalau penulis Ibrani mengatakan, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus dan dengan keyakinan yang teguh. Yang mau ditekankan adalah betapa pentingnya datang mendekat kepada Tuhan. Sebab iman hanya diterjemahkan lewat doa, lewat serangkaian ibadah yang kita lakukan kepada Tuhan, dan juga lewat bagaimana kehidupan kita sehari-hari. Mengenal Tuhan tidak cukup hanya dengan doktrin, konsep, teori. Sebab Tuhan itu bukan hanya dipahami secara logika dan intelektual, tapi Tuhan harus dirasakan dalam hati dan iman kita. Maka ketika kita bicara itu semua, bagaimana kita melihat relasi kita selama ini? Bagaimana kita mengungkapkan ibadah kita selama ini kepada Tuhan? Apakah kita betul-betul sungguh mewujudkan apa arti ketulusan? Sebab saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu sekali lagi, rahasia ibadah kita sudah diungkapkan di dalam Kristus. Bahwa tidak ada lagi penghalang apapun untuk datang kepadanya. Maka sebetulnya inilah yang memungkinkan kita dan melayakkan kita. Karena anugerahnya kita boleh datang kepada Tuhan. Itu bagian pertama yang boleh saya singgung pada sore hari ini. Dan contoh yang paling konkret bicara soal ibadah atau bicara soal relasi, maka kita juga menemukan dalam kitab 1 Samuel 1 ayat 4 sampai 20 tadi. Hana. Bapak Ibu, Edith Dean, seorang penulis, dalam bukunya All of Women of the Bible atau perempuan-perempuan di dalam Alkitab, menjuluki Hana sebagai the prayerful mother, ibu yang penuh doa. Kalau kita baca kisah-kisah perempuan di dalam Alkitab, tentu ada Maria, ada Elizabeth, dan juga kita tidak bisa melupakan Hana. Hana adalah satu dari sekian wanita di dalam Alkitab yang menanggung kesusahannya dengan banyak berdoa. Hana tetap berdoa pada waktu orang lain tidak bisa berdoa. Pada waktu orang lain punya alasan untuk mengatakan, buat apa saya berdoa? Toh Tuhan tidak dengar-dengar juga. Adakah di antara kita pernah merasa bahwa
kehidupan doa kita semakin lama semakin kering. Bahkan kadang-kadang kita mengatakan kalau perlu baru saya berdoa. Bahkan ada orang bilang kalau emergency, kalau darurat, kalau kepepet baru saya berdoa. Tapi kalau semuanya lancar-lancar saja, mudah-mudah saja, kayaknya belum penting dah kita berdoa. Memang kadang-kadang seperti itu. Tapi Hana mau menjadi contoh Bapak Ibu bagaimana terkadang orang bisa lupa Tuhan ketika sukses. Orang bisa lupa Tuhan juga ketika dia menderita. Tapi orang juga bisa dekat Tuhan ketika dia menderita. Penderitaan Hana tidak mendorong dia untuk jauh dari Tuhan, tapi membawa dia untuk semakin dekat dengan Tuhan, meningkatkan relasinya, ibadahnya kepada Tuhan. Dia menjadi perempuan pribadi yang lebih rajin berdoa. Dan Bapak Ibu, saya mengatakan bahwa setiap kondisi yang dialami oleh seseorang seringkali memunculkan alasan untuk kita mengatakan berdoa itu tidak penting. Atau kita juga bisa mengatakan, oh inilah waktunya saya berdoa. Terkadang ketika segala sesuatunya kita katakan beres, mudah, maka kita tidak merasa bahwa doa itu menjadi bagian dari hidup kita. Namun ketika persoalan semakin ruwet, semakin kompleks, benang kusut persoalan semakin menjelimet dalam kehidupan kita, kemudian ketika kita dihantui oleh kecemasan, kita kemudian dihantui oleh kekhawatiran, maka seringkali itu yang memunculkan kita untuk kita bisa berdoa. Atau mungkin sebaliknya, kekhawatiran seringkali melupakan satu hal yang kita mau katakan. Di balik semuanya itu kita bersandar pada kekuasaan Tuhan. Nah Bapak Ibu dan Saudara-saudara, disinilah bedanya sebagian besar orang percaya dengan Hana. Sebab situasi yang telah terjadi pada Hana bukanlah situasi yang pas untuk dia bisa mengatakan bahwa dia mau rajin berdoa. Saya katakan kenapa begitu? Sebab konteks di zaman Hana, umat Israel sedang ada dalam titik terendah dalam kehidupan religius. Kehidupan moral mereka juga berantakan, bahkan itu terjadi di kalangan tokoh agama seperti imam. Anak-anak imam seperti Hofni dan Pinehas telah jauh dari Tuhan. Bahkan imam sendiri yang tadi kita baca, seorang imam sendiri menyangka bahwa Hana sedang dalam keadaan mabuk ketika dia berdoa. Jadi situasi yang sebetulnya tidak relevan, tidak pas, tidak kondusif untuk membuat Hana menjadi orang yang rajin berdoa. Kecuali kalau dia melihat di kanan kiri orang-orang rajin beribadah, rajin berdoa, maka dia terdorong untuk itu. Tapi sebaliknya, situasi tidak memungkinkan seperti itu. Tetapi dia tetap mengatakan dengan doa dia mau menjadi kuat. Apalagi ditambah dengan kondisi keluarganya. Siapakah Hana? Dia adalah istri tua yang dimadu oleh suaminya, dan dia peristri yang lain atau istri yang namanya Penina. Bahkan dikatakan di dalam Alkitab dia terus diejek, kalau pakai istilah sekarang dizolimi terus oleh istri mudanya. Apalagi kalau dia pada saat itu dalam keadaan tidak punya keturunan alias mandul. Jadi lengkap sudah penderitaan Hana. Sebagai pribadi dia istri pertama, dia mendapatkan perlakuan tidak baik. Kemudian ditambah lagi dengan dia tidak mempunyai anak. Bapak Ibu, kalau ibu jadi Hana, kira-kira apa yang mau diambil jalan apa yang mau diambil kalau menghadapi kondisi seperti itu? Tentu kan pasti suami lebih sayang pada istri mudanya kan. Apalagi kemudian barangkali istri mudanya lebih cantik, lebih muda. Sementara Hana sudah cukup tua dan kemudian tidak punya keturunan lagi. Maaf ini. Mungkin kalau bisa zaman sekarang, istri sekarang barangkali udah dah minta cerai sajalah daripada hidup menderita seperti ini. Tapi apa yang dilakukan Hana? Dalam keadaan seperti itu, Hana masih bisa menghadap Tuhan. Hana menyimpan segala perasaan hatinya. Dia tidak mengungkapkan kepada siapapun, tapi dia mencurahkan hatinya kepada Tuhan. Dia tidak marah, dia tidak kecewa terhadap apa yang dia alami saat itu. Tetapi dia tetap mengatakan bahwa inilah saatnya dia mau datang kepada Tuhan. Dia mencurahkan seluruh hatinya, seluruh perasaannya kepada Tuhan. Walaupun barangkali sulit. Dan dengan begitu dalam doanya Hana tidak menuntut apa-apa. Hana juga tidak protes, apalagi kemudian menyalahkan Tuhan atas nasib yang dia alami. Maka dikatakan di ayat 15, ia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Hana curhat
pada Tuhan. Dan dia yakin bahwa Tuhan mendengar Hana. Dia yakin bahwa Tuhan itu melihat segala pergumulan Hana. Dia tidak meminta apa yang menurutnya baik, tapi dia meminta kepada Tuhan apa yang menurut Tuhan baik buat dirinya. Inilah contoh dari Alkitab tentang ketulusan. Dia melihat segala apa yang ada padanya tanpa dia menuntut bagaimana Tuhan memberikan apa yang baik padanya. Tapi dia hanya bisa mengatakan Tuhan lebih tahu apa yang baik menurut dia, bukan menurut saya. Bapak Ibu, dibandingkan dengan Hana, terkadang kita harus melihat kelemahan-kelemahan kita. Pada waktu kita menginginkan sesuatu, kita tidak kalah dengan Hana. Kita rajin berdoa karena kita ada maunya. Tapi begitu sudah dikabulkan, doa kita sudah dijawab, apakah kadang-kadang Tuhan itu masih punya arti buat kita? Apakah Tuhan itu masih menjadi tujuan utama dalam kehidupan kita? Bukan hanya ketika kita mau minta dan kita punya keinginan tertentu baru kita menghadap Tuhan. Tidak dengan Hana. Hana sekalipun doanya terkabul, nasarnya dibayar, dia berasa bahwa semuanya belum selesai. Tuhan belum selesai dalam hidupnya dan Tuhan masih terus ada di dalam hidupnya. Makanya kemudian diungkapkan dalam nyanyian tadi. Nyanyian yang kemudian menginspirasikan Maria, ibu Yesus, setelah dia mendengar janji Allah lewat malaikatnya bahwa dia akan mengandung seorang anak dan menamakannya Yesus. Maka kemudian dia menyanyikan nyanyian yang dinyanyikan Hana ratusan tahun yang lalu, yang kita sebut dengan Magnificat. Luar biasa. Apa yang kita mau pelajari dari Hana? Satu, ingat Tuhan dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan. Bukan saja dalam senang, dalam suka, dalam duka pun. Tidak putus-putusnya untuk melihat bahwa semua ini tidak lepas dari bagaimana campur tangan Tuhan. Seberat apapun persoalan yang dihadapi Hana, sebetulnya ingin mengajak kepada kita, Hana tetap bersandar kepada kekuatan, bukan fokus kepada masalah. Beda dengan kita kadang-kadang. Saya bulan-bulan ini sedang bergumul berat, khususnya tentang kondisi keluarga saya. Kadang-kadang terbersit pikiran, aduh Tuhan, apa yang kurang dari saya? Kadang kita merasa bahwa saya kan pendeta, kok Tuhan kasih saya yang tidak sesuai dengan apa yang saya lakukan untuk Tuhan. Kadang-kadang saya meminta upah dari Tuhan. Kalau saya berbuat ini udah pasti dong hasilnya harusnya begini. Kecuali kalau saya berbuat jahat, saya dikasih bencana, itu wajar. Tapi saya bergumul, sebulan ini saya bergumul. Saya yakin Tuhan punya maksud tertentu atas masalah yang saya hadapi bersama dengan keluarga. Saya tidak bisa melihat cara Tuhan dengan cara matematika. Sebab dibalik segala apa yang Tuhan berikan dan izinkan saya hadapi, saya mau mengatakan bahwa inilah cara Tuhan untuk saya semakin lebih dekat pada Tuhan. Itu cara Tuhan untuk saya semakin lebih tulus dalam melakukan segala apapun. Nah Bapak Ibu, kita belajar dari Hana. Yang kedua, kita belajar bagaimana Tuhan menghendaki kita tidak sekedar berapa banyak persembahan yang kita bawa, walaupun itu penting, melainkan Ia menghendaki bagaimana kita membawa hati kita yang ada apa adanya. Hana membawa hatinya awalnya dengan hati yang hancur, tapi dengan hati yang berharap. Dan ketika harapannya itu terkabul, dia membawakan hatinya, mengungkapkan hatinya dengan puji-pujian. Ketiga, Bapak Ibu, Hana tidak hanya berdoa, tetapi dia bertindak. Thomas Fuller berkata, doa harus jadi kunci untuk membuka pagi dan harus jadi gembok untuk menutup malam. Mengawali hidup dengan doa dan juga mengakhiri hidup kita sepanjang hari dengan doa. Di balik antara doa awal dan doa akhir itu, bagaimana tindakan kita pun mencerminkan doa kita. Bagaimana tindakan kita sinkron, selaras
dengan doa-doa kita dan sebaliknya. Yang sering kali terjadi adalah kita berdoa begitu indah kalimat-kalimatnya, tapi kadang-kadang tindakan kita seperti langit dan bumi. Doa dan tindakan harus sesuai. Bukan saja ora et labora, tapi buat saya ora is labora. Doamu adalah tindakanmu. Tindakanmu cerminan dari doamu. Dan yang keempat, Bapak Ibu, dengan doa Hana berjanji kepada Tuhan. Dan dengan tindakan Hana melaksanakan apa yang dia janjikan itu. Sekalipun dia mengatakan berat untuk mengatakan, tapi dia menyerahkan anak kedambaannya untuk dipakai oleh Tuhan. Hana tidak hanya minta, tapi juga berani untuk memberi. Lihatlah apa yang Hana alami kemudian di pasal 2 ayat 21. Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 lagi anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Bayangkan, bertahun-tahun dia menunggu seorang anak. Dan ketika Tuhan mengabulkan semuanya dan Tuhan mengindahkan Hana, maka Tuhan tidak hanya memberikan 1 orang anak, bahkan lebih daripada itu. Maka apa yang mau saya katakan? Akhirnya inilah rahasia ibadah kita kepada Tuhan. Mungkin selama ini kita melakukan ibadah sebagai sekedar rutinitas. Hari Minggu pokoknya harus ke gereja. Harusnya tidak sekedar itu. Maka harusnya jadikan pengalaman kita beribadah harus menjadi proses pengalaman kita dekat dengan Tuhan. Ketika kita berani kehilangan untuk Tuhan atau untuk orang lain, kita akan menerima lebih banyak. Ketika kita berani untuk memberikan yang terbaik, kita percaya Tuhan akan memberikan jauh lebih baik. Maka sesungguhnya Bapak Ibu, kita belajar bahwa kita tidak boleh hitung-hitungan sama Tuhan. Kita belajar bagaimana Tuhan tidak pernah hitung-hitungan kepada kita. Sekali Dia mengindahkan kita, sekali Dia menerima kita, maka janji Tuhan itu ya dan amin buat orang-orang yang tulus dan percaya kepada kekuasaannya. Biarlah sore hari ini kita belajar apa artinya menghadap Tuhan di dalam ketulusan. Kita belajar sebuah rahasia besar dalam ibadah kita. Dan kita belajar dari seorang pribadi yang bernama Hana. Hana adalah cerminan pribadi yang menggambarkan apa artinya hidup di dalam ketulusan. Penderitaan tidak menyurutkan dia, tidak membuat dia mundur setapak pun dari Tuhan. Tapi justru dia mau berjuang bersama dengan Tuhan. Dan dia mau hidup untuk Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dulu. Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir darah Maria, yang bersengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara jemaat Tuhan, sebelum kita berdoa, saya mengajak kita untuk berdoa buat
para korban dari aksi teror yang terjadi di Paris kemarin. Kita berdoa biarlah keluarga yang ditinggalkan dan mereka yang juga mengalami luka-luka, Tuhan kiranya boleh memberikan kekuatan dan memulihkan mereka. Kita juga berdoa biarlah semua tindak aksi-aksi teror yang saat ini barangkali terus semakin menyebar ancamannya, kita mohon Tuhan yang akan menghentikan semuanya itu. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, hari ini kami belajar apa artinya kami datang kepadamu. Sebab terungkap sudah rahasia ibadah kami kepada Tuhan melalui Engkau, melalui Putramu, Yesus Kristus. Pada sore hari ini perkenankanlah kepada kami Tuhan, untuk kami boleh membawa setiap doa kami. Kiranya Engkau mendengar dan menjawab, mengabulkannya seturut dengan kehendak-Mu saja. Bapak, kami berdoa untuk saudara-saudara kami di Prancis, khususnya di Paris, kalau kemarin terjadi sebuah aksi yang jauh dari peri kemanusiaan, apapun motivasi dan alasan mereka di balik itu semua. Kami mau berdoa untuk korban, bahkan keluarga korban yang saat ini sedang berduka cita. Sebab ada ratusan orang yang saat ini menderita karena aksi teror yang telah terjadi itu. Tuhan, biarlah di balik ketidaktahuan kami terhadap semua persoalan teror ini, kami tetap hanya bersandar kepada Tuhan. Engkau adalah Allah yang hidup, juga Allah yang adil, Allah yang mampu menunjukkan keadilan dan kekuasaan-Mu bagi umat manusia, bagi dunia ini. Oleh karena itu ya Tuhan, kami hanya memohon, biarlah dengan segala kedaulatan-Mu dan keadilan-Mu, Engkau melihat segala rintihan umat manusia, bangsa-bangsa yang saat ini terancam hidupnya oleh karena tindakan-tindakan yang tidak berperi kemanusiaan. Kami berdoa untuk pihak pemerintah Perancis, biarlah pemerintah ini boleh dengan bijaksana bisa mengungkapkan semua apa yang terjadi. Kami berdoa Tuhan juga untuk perdamaian dunia, khususnya untuk negara-negara yang saat ini juga sedang mengalami konflik krisis, baik di Timur Tengah, Israel dan Palestina, maupun kami berdoa untuk beberapa negara Afrika yang saat ini mengalami kelaparan, dan juga beberapa negara di Eropa yang saat ini juga masih di dalam krisis ekonomi. Kami berdoa biarlah semua upaya yang boleh ditempuh Tuhan berkati, sehingga negara-negara tertentu bisa menanggulangi kondisi mereka ini, keluar dari krisis, dan mereka boleh hidup dalam keadaan lebih baik. Tak terlupa kami juga berdoa untuk bangsa negara kami. Kami berdoa Tuhan untuk korban asap karena kebakaran hutan yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, yang sudah merenggut nyawa dan juga merugikan tidak saja manusia tapi juga lingkungan. Kami berdoa Tuhan, biarlah upaya untuk bisa menanggulangi ini Tuhan berkati, dan para penegak hukum yang bekerja untuk bisa mengadili orang-orang yang bermain, orang-orang yang menjadi penyebab dari kebakaran hutan ini, mau bisa ditindak tegas dan dihukum seadil-adilnya. Tuhan, kami berdoa juga untuk pemerintahan ini secara khusus, bila mereka, Presiden kami dan seluruh jajarannya dimampukan untuk bisa bekerja sama mengatasi setiap persoalan yang terjadi di negeri kami. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat kami, untuk jemaat GKI Kafling Flori khususnya, mereka yang saat ini sedang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun di rumah dan dalam proses pemulihan. Biarlah Tuhan Engkau menaungi mereka dengan kasih-Mu, memberkati semua obat-obatan yang boleh dipakainya, semua upaya medis yang ditempuh. Secara khusus kami ingin berdoa untuk Ibu Atri, adik dari Penatua Karel yang saat ini dalam keadaan tidak sadar di UGD. Tuhan, kami percayakan seluruh upaya medis yang ditempuh dan keberadaan anak-Mu ini hanya dalam kuasa-Mu. Kiranya Tuhan yang terus memberikan apa yang terbaik buat Ibu Atri dan keluarga,
dan mereka tetap punya pengharapan di dalam Tuhan saja. Ya Bapa, kami menyerahkan beliau hanya dalam kuasa-Mu. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang bergumul di dalam kehidupannya, baik itu hubungan keluarga maupun juga persoalan pekerjaan dan lainnya. Kami menyerahkan saudara-saudara kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan para penatua, pendeta dan seluruh aktivis gereja kami. Biar kami boleh tetap terus bersinergi, bekerja sama, bersatu hati dalam menjalani pelayanan kami dengan sebaik-baiknya. Kami juga berdoa untuk panitia Natal dan untuk panitia-panitia lain. Biar semua yang mereka rancangkan, biar kiranya boleh memberikan kebaikan buat jemaat-Mu di tempat ini. Secara khusus kami juga berdoa untuk rencana retret Natal yang akan dilakukan di tahun ini. Biarlah Tuhan menolong semua acara ini dengan baik. Kami menyerahkan Tuhan kehidupan kami selanjutnya dalam bimbingan Tuhan. Keluarga kami, anak, istri, suami, orang tua kami, biarlah hidup kami boleh di dalam pemeliharaan-Mu. Berkati masa depan anak-anak kami yang sekolah ataupun yang sudah berkeluarga ataupun yang saat ini masih kecil. Berkati pertumbuhan mereka. Bimbinglah kami Tuhan untuk tetap terus ada di jalan Tuhan dan senantiasa terus mengingat Tuhan di dalam kondisi apapun, di dalam keadaan apapun, karena Engkau adalah sumber kekuatan kami. Ya Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Kami semua percaya Engkau akan mendengar doa-doa kami dan mengabulkannya. Kami akhiri doa kami yang jauh dari sempurna ini dengan kami sama-sama mengakhirinya dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Kita nyanyikan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak Ibu Jemaat terkasih, saat ini kita diberikan kesempatan untuk mempersembahkan persembahan kita yang telah kita siapkan dengan kesungguhan hati kita. Kita akan memberikan yang terbaik. Untuk nyanyian umat kita akan nyanyikan nats persembahan terambil dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-7. Saya akan membacakannya untuk kita semua. 2 Korintus 8 ayat yang ke-7. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikian jugalah hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Kita akan nyanyikan Kidung Jemaat 298 ayatnya, baitnya ke-1 sampai ke-5. Selama bumi didiami. Pemandu pujian akan menyanyikan bait yang pertama. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah baik, Engkau ya Allah Bapa kami.
Jemaat sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan baitnya yang kelima. Patut sujud segala makhluk yang hidup dari tangan-Mu, ya Bapa, oleh hadirat-Mu harapan anak-Mu teguh. Kita satu dalam doa. Bapa, kami berterima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan, di mana kami dapat mempersiapkan, dapat membawa, dapat memberikan persembahan kami, berkat yang Kau berikan dan kami mau membagikannya untuk sesama kami. Bapa, berkati persembahan ini, Engkau juga yang akan berkati setiap orang yang telah Engkau percayakan untuk mengelolanya dengan baik. Dan kami serahkan semuanya ini, persembahan kami, untuk membantu sesama kami, dan kami serahkan untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, juga mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian, ibadah kita telah selesai. Kita akan kembali ke dalam kehidupan kita. Dan saat ini kita akan menyanyikan NKB 122 sebagai lagu penutup kita, Ku Ingin Berperangai. Ku ingin berperangai, laksana Tuhanku, lemah lembut dan ramah dan manis budiku, tetapi sungguh sayang ternyata ku jamah. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Ku ingin ikut Yesus, mencontoh kasih-Nya, menghibur orang susah, menolong yang lemah. Tetapi sungguh sayang ternyata ku jamah. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini pergilah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Ya